Shalom, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Di mana pada pagi hari ini masih kita bisa menghirup udara yang segar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini kami sudah bangun dan siap. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Bapa. Kami tahu kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Harga debu pun tidak Tuhan. Tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mulia, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini. Terima kasih Bapa, kami juga akan merenungkan kembali firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami Tuhan, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali kepada firman kebenaran, karena itulah jalan kebenaran. Jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran Bapak Saudaraku, seringkali kita diombang-ambingkan dunia ini karena banyak ragam macam yang harus kita dengarkan. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, itulah jalan keselamatan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 10 ayat 1 mulai. Katanya begini, Gembala yang baik, itu judulnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikutkan dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat sini, kita adalah domba. Tuhan Yesus adalah gembala. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, domba itu menuntun kita ke rumput yang hijau. Jadi gembala itu menuntun kita ke rumput yang hijau. Jadi domba itu mengenal suara gembala. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus lewat melalui pintu. Jika kita tidak melalui pintu, itu katanya tadi pencuri. Pencuri. Jika dia memanjat melalui tembok, dia adalah pencuri. Tapi jika dia lewat dari pintu, itulah gembala, itulah domba. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dialah gembala. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita tidak mendengar suaranya, tidak mendengarkan suaranya, tidak mendengarkan perkataannya, tidak mendengar firman-Nya. Jadi jika kita mengatakan kita ini adalah anak Tuhan, jika kita tidak mendengar suara Bapa, jika kita mengatakan kita domba, tapi tidak pernah mendengarkan suara gembala, siapakah akhirnya kita ini Bapak Saudaraku? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menampakkan buahnya. Jadi tidak cukup kita hanya percaya saja, tidak cukup hanya kita gereja saja, tidak cukup hanya kita beriman saja, tapi menghasilkan buah.
menghasilkan buah, dan mendengarkan apa kata gembala. Nah, jadi kita harus jadi domba. Domba itu tidak membangkang, tidak seperti kambing. Jadi banyak kali kita seperti saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita membangkang. Artinya membangkang itu kita tidak mau mengikuti apa yang diajarkan gembala, yang ajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita tahu Yesus tahun 2000 lalu dia berupaya untuk menyelamatkan kita, dan sudah berupaya untuk membuat contoh supaya kita itu mengikuti jejaknya. Namun begitu kita tidak mau mengikuti jejaknya dan tidak mau taat kepada firman-Nya. Jika demikian Bapak Saudaraku, siapakah kita ini? Jadi kadang-kadang kita Bapak Saudaraku, kita tidak mau tahu dan kita tidak mau merenungkan apakah memang kita ini domba, apakah kita memang kambing. Jika domba, tentu kita tunduk kepada gembala, tunduk melalui peraturan, tunduk melalui firman. Jadi Bapak Saudaraku, disinilah kadang kita tidak mengerti karena kita seringkali kita tunduk kepada aturan-aturan manusia, bukan tunduk kepada firman. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita dibawa? Jadi ini harus kita renungkan. Saat inilah waktunya, selagi Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan itu. Jika nanti Tuhan sudah memanggil kita, itu tidak lagi ada alasan, Tuhan berikan aku kesempatan supaya saya bertobat. Itu tidak lagi ada alasan jika kita sudah dipanggil. Jadi sebelum kita dipanggil, inilah kesempatan kita kembali kepada firman-Nya dan bertobat, taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali kita melihat saat ini pada umumnya orang Kristen, apalagi Kristen dari lahir, dari nenek moyang, dia tidak taat kembali kepada firman, karena sering menganggap kita ini sudah layak, karena kita sudah menganggap kita ini sudah di dalam, sehingga kita ini menganggap kita sudah menjadi anak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mengakui bahwa kita ini ada anak jika kita tidak taat kepada firman. Jadi Bapak Saudaraku, yang Tuhan mau adalah pertobatan, bukanlah hanya sekedar nama, bukan lamanya menjadi orang Kristen. Bukannya dari nenek moyang jadi Kristen kita sudah pasti diselamatkan. Jadi itu bukanlah jaminan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia mengatakan itu jaminan. Yang penting percaya saja. Jadi itulah membuat banyak orang-orang Kristen pada saat ini tidak kembali membaca firman, tidak taat kepada firman, tidak mau melakukan firman kebenaran, karena menganggap firman ini hanya sekilas saja, sekilas info saja, bukannya harus ditaati dan setia. Karena banyak manusia mengatakan, mana mungkin lagi ada manusia taat kepada firman, melakukannya. Begitu susahnya melakukannya. Banyak pekerjaan saat ini, yang penting percaya saja. Karena kita hidup dalam dunia ini banyak harus kita pikirkan. Istri kita, anak kita, usaha kita, cucu kita, itu kita pikirkan. Jadi boro-boro membaca kitab lagi, menaati firman Tuhan lagi, mana ada waktu. Itu kata dunia. Jadi cukup kamu ke gereja saja, menjadi anggota gereja, cukup kami percaya saja, kamu sudah selamat. Jadi itulah membuat sehingga banyak jiwa-jiwa saat ini santai tidak mengerjakan pekerjaannya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu tidaklah sedemikian gampangnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika menjadi orang Kristen memang mungkin gampang. Karena apa? Karena menjadi Kristen ikut-ikutan memang gampang. Yang penting kita daftar ke gereja, sudah menjadi anggota gereja. Tapi belum tentu itu menjadi anggota surgawi. Jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, barulah kita menjadi anggota surgawi. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini yang penting kita ini menjadi anggota surgawi, bukan menjadi anggota gereja. Karena gereja itu bukanlah menjamin keselamatan, tapi gereja itu adalah perkumpulan orang-orang Kristen. Nah, jadi orang yang taat itu sudah pasti ke gereja, tapi yang gereja itu belum tentu yang taat. Nah, jadi itu bedanya Bapak Saudaraku. Jadi supaya kita tahu, jangan kita nanti jika kita sudah ke gereja dari opung kita menganggap kita ini sudah selamat. Nah, karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan tidak begitu, tapi kerjakanlah keselamatanmu. Ayat 5 mengatakan kepada kita, tetapi seorang asing pasti tidak
mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini Yesus mengatakan akulah pintu kepada domba-domba itu. Jadi katanya jika kita masuk ke kandang, kita harus melalui pintu, adalah melalui Yesus. Jadi Yesuslah pintu, Yesuslah jalan. Jadi tidak ada satupun masuk ke dalam kandang jika tidak melalui pintu. Karena pintu itu adalah Yesus sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana kita mengatakan saya ini orang Kristen, tapi kita tidak mengerti akan jalannya Tuhan, tidak masuk melalui pintu. Artinya jika kita masuk melalui pintu, berarti kita sudah mengerti jalannya Tuhan. Jadi jika kita tidak masuk dari pintu, berarti kita katakannya maling. Nah, jadi Bapak Saudaraku, jika kita demikian, kemanakah akhirnya? Jika kita tidak melalui pintu, adalah melalui Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya ini kita yang kita mengatakan anak-anak Tuhan, haruslah kita mengikuti prosedur bagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi jelas ini tadi katanya kepada kita, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi Bapak Saudaraku, katanya sebelum Yesus datang itu adalah pencuri, perampok. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita mengikuti aturan-aturan dunia. Kenapa? Karena kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena Tuhan Yesus menjelaskan tadi kepada kita tadi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi sini katanya tadi, akulah pintu, masuk dan keluar. Nah, jadi jika dia melalui aku, melalui pintu, dia akan menemukan padang rumput. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita ini tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita hanya memperhatikan apa kata orang. Tidak seberapa manusia mau menekuni apa isi Alkitab. Bahkan juga walaupun dia membaca Alkitab ini bolak-balik, jika dia tidak tuntun Roh Kudus, dia tidak akan dibukakan rahasia firman Tuhan. Sehingga hanya mengerti cerita bagaimana nabi-nabi, bagaimana raja-raja, bagaimana rasul-rasul, dia mengerti ceritanya, tapi namun tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat, tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena saat ini jika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena kita tidak akan dibukakan rahasia firman Tuhan. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita melakukan taat dan setia firman Tuhan, Roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita ini. Jadi disatukan. Sehingga Roh Tuhanlah yang mengajari, membimbing, menuntun kita, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sehingga jika kita tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, sehingga yang bekerja adalah akal kita, sehingga yang bekerja ada kepintaran kita, sehingga yang bekerja itu adalah kepintaran kita. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita? Apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Jadi ini pertanyaan besar. Banyak kali manusia pada saat ini, pada umumnya yang kita ceritakan adalah orang Kristen, masih mengikuti ajaran-ajaran manusia, lebih condong kepada ajaran-ajaran manusia ketimbang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita arah kita ini? Jadi jelas di sini kita dikatanya tadi ayat 10 mengatakan kepada kita, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan Yohanes 10 ayat 10, pada pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi Bapak Saudaraku, pencuri datang hanya membunuh, membinasakan. Tapi Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi jelas Bapak Saudaraku, kita lihat bahwa Yesus itu rela mengorbankan dirinya. Bahkan dia rela mencucurkan darah sampai tetes terakhir untuk memperjuangkan dombanya, supaya semua domba mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu tujuan sehingga Yesus mau menderita untuk menebus kita. Jadi Bapak Saudaraku, apakah kita pernah renungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu kepada kita? Apakah kita memang santai-santai saja? Apakah kita itu sebagai kewajiban? Kita menganggap itu sebagai kewajiban. Banyak seperti kita perumpamaan seperti abang dengan adik. Jadi abang ini membantu karena si adik ini sangat menderita, bahkan dia butuh bantuan. Tapi si adik ini dibantu tapi tidak berterima kasih. Tidak mengerti bahwa dia dibantu. Si adik ini menganggap itu kewajiban selaku abang. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, pasti si abang itu hanya sekali saja untuk membantu si adik itu, karena dia tidak pernah mengatakan terima kasih. Tidak dibantu pun dia tidak merasa terima kasih. Jadi Bapak Saudaraku, jika ada orang membantu kita, kita wajib berterima kasih. Dan wajib kita ingat jasa-jasanya. Itu kita hidup dalam dunia ini. Apalagi kita, jika Yesus tidak mau mengorbankan jasa-jasanya, kita tidak akan lagi hidup. Satupun kita ini tidak akan hidup, tapi semuanya kita akan binasa. Tapi karena begitu baiknya Tuhan Yesus, sehingga dia mengorbankan dirinya supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanakah aksi kita? Apakah kita diam-diam saja? Apakah kita memang itu menganggap itu adalah kewajiban Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita menganggap itu kewajiban, sehingga kita tidak akan bersyukur. Apapun pemberian Tuhan kepada kita, kita tetap tidak bersyukur, karena kita menganggap itu adalah kewajiban Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau perkataan kita, apa tindakan kita. Jadi Tuhan bukan ingin membalas, bukan kita ingin membalas perbuatan jasa-jasanya, tapi Tuhan mau kita apa aksi kita. Apakah memang kita berterima kasih di mana kita sudah diberi jalan keselamatan? Apakah kita menganggap itu hanya kewajiban? Apakah kita itu menganggap itu biasa-biasa saja? Apakah itu kita menganggap itu luar biasa, di mana Yesus rela untuk menebus kita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu harus kita pikirkan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jangan kita menganggap itu biasa-biasa saja. Jangan kita menganggap itu hanya itu adalah kewajiban. Tapi itu karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga dia rela untuk mengorbankan dirinya. Itu juga kalau kita mau. Tuhan juga tidak paksa. Walaupun Yesus sudah disalibkan di kayu salib, menebus dosa-dosa kita dengan darah tetes terakhir, namun begitu pun pengorbanannya, Tuhan tidak memaksa kita harus taat kepadanya. Tapi Tuhan memberikan kita contoh, dan memberikan kita jalan, dan memberikan kita petunjuk. Mau kita akan selamat. Jika kita tidak mau, kita akan binasa. Hanya pilihan di tangan kita.
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya kita tidak sia-sia menjadi orang Kristen. Jadi tidak sia-sia kita mengaku anak-anak Tuhan. Jadi tidaklah kita sia-sia melakukan ibadah kita, tapi kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita pengharapan kita hanya sekadar dunia ini saja, berarti kitalah yang paling malang. Karena banyak saat ini mengharapkan hanya supaya ada teman saya, supaya ada kawan saya, supaya ada membantu saya, supaya ada memperhatikan saya, supaya orang melihat saya orang Kristen. Banyak saat ini hanya sekadar itu, tapi dia tidak melakukan untuk bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Yakin dan tidak yakin bahwa ada surga itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika iman kita seperti itu, kita akan diombang-ambingkan dunia ini. Makanya kita melihat Bapak Saudaraku, banyak orang-orang murtad karena dia tidak tumbuh. Karena apa? Karena imannya itu kerdil. Sehingga karena jabatan bisa dia pindah. Bisa karena jodoh juga bisa dia pindah. Juga karena tawaran dunia ini bisa pindah. Padahal Bapak Saudaraku, yang didapatkannya itu hanya 70 tahun. 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Biarlah kita diberkati hidup dalam dunia ini karena kita pindah. Mungkin kita diberkati dengan luar biasa, dengan jabatan kita dengan luar biasa, tapi kita nikmati itu hanya 70 sampai kalau kuat 80 tahun. Dari situ kita akan menderita. Di situ kita akan dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak pernah berpikir nanti, tapi kita sering berpikir saat ini, sehingga kita gampang untuk diombang-ambingkan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita berpikir hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya numpang. Jadi harus kita berpikir itu Bapak Saudaraku, jangan kita lupa akan kematian. Karena semua yang hidup dalam dunia ini pasti akan mati. Jadi yang bahan pikiran kita saat ini bukanlah untuk hidup, tapi pikiran kita saat ini kemanakah jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi ayat 11 tadi mengatakan kepada kita, akulah gerbang yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini domba upahan, gembala upahan untuk mengangonkan domba. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan jika ada singa, dia akan lari terbirit-birit meninggalkan dombanya, sehingga singa itu akan mencerai-beraikan, membantai domba-domba itu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika gembala itu betul-betul bertanggung jawab, dia rela mengorbankan nyawanya, seperti Yesus mengatakan tadi. Yesuslah gembala yang benar, yang rela mengorbankan nyawanya. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita mengerti bagaimana sebetulnya kita mengikuti sebagai kita ini sebagai domba. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja, jangan kita hanya dengar saja, tapi marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Apakah yang kita ikuti ini seturut dengan Alkitab? Apakah hanya seturut dengan aturan-aturan manusia? Jadi itu harus kita jeli. Jangan kita bobokkan oleh dunia ini. Jangan kita dihanyutkan oleh dunia ini. Tapi marilah buka hati kita lebar-lebar. Bukalah mata kita tentang kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita jangan nanti menyesal ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi jelas ini tadi kepada kita katanya tadi, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Yesus mengatakan kepada kita tadi, kita mengenal domba kita, dan domba mengenal gembalanya. Jadi kita satu, seperti firman semalam itu, Bapa, Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus, Yesus dalam kita. Jadi kita menyatu. Kita mendengar suara Bapa, dan gembala mendengar domba-dombanya. Jadi jika gembala upahan, dia tidak mendengar domba-dombanya, tidak mengenal suara dombanya. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita di hidup dalam dunia ini banyak yang domba-domba terkelantar. Karena apa? Karena gembala tidak mendengar jeritan rintihan domba-dombanya, karena dia hanya upahan. Jadi harus kita menyadarinya Bapak Saudaraku, jika dia gembala yang benar, dia memperhatikan, bahkan dia memperjuangkan nyawanya sekalipun. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita tadi. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita menyadari supaya kita jangan menganggap kita ini sudah di dalam, ternyatanya belum. Jadi harus kita memperhatikannya seturut dengan petunjuk di mana Alkitab mengatakan. Jadi jangan kita hanya cukup mendengar apa kata orang, tapi marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti bagaimana cara-cara Tuhan, bagaimana jalan-jalan Tuhan, bagaimana sebetulnya menuju mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Ayat 15 mengatakan kepada kita, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengenal dari dini bagaimana sebetulnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Apakah syarat-syaratnya, cara-caranya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak cukup hanya seremonial saja, tidak cukup hanya gelar saja, tidak cukup hanya KTP saja, tapi benar-benar hati kita ini, kita harus menyatu dalam Tuhan, Tuhan menyatu dalam kita. Itulah tadi roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga kita menyatu. Jika tidak demikian Bapak Saudaraku, tentu kita tidak akan bisa melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 17 mengatakan kepada kita, Bapa mengenal aku orang karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Jadi Yesus mengatakan, aku berkuasa menerimanya, aku berkuasa untuk meninggalkannya. Jadi sini kita melihat bagaimana Yesus pengorbanan dia tadi, kita melihat tadi tidak seorang pun membinanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Jadi sini tidak seorang pun bisa mengambil domba itu, karena domba itu menjaga, gembala itu menjaga kita, bahkan dia rela untuk memperjuangkan nyawanya untuk membela kita. Jadi itulah gembala yang benar. Jadi sini tadi aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya.
kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa orang Yahudi mengatakan dia orang gila, dia orang kerasukan setan? Karena apa Saudaraku? Karena orang Yahudi berpikir secara logika, dia berpikir secara pikirannya, bukan dia berpikir secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita itu adalah perkataan-perkataan rohani, bukannya perkataan-perkataan duniawi. Jadi jika perkataan-perkataan duniawi, tidak mungkin Yesus membiarkan pamannya menjadi orang pengemis. Itu secara logika. Nyatanya kita melihat Lazarus itu paman Yesus, kita melihat menderita. Dia menjadi orang peminta-minta. Jadi jika kita berpikir secara dunia, itu tidak mungkin. Pasti raja, segala raja, pasti pamannya pasti diperhatikan. Tidak mungkin diberikannya dia menjadi peminta-minta, menjadi batu sandungan. Ternyata kita melihat paman Yesus menjadi peminta-minta. Kenapa? Karena fokus Tuhan Yesus bukanlah dunia, tapi fokus Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Ternyata kita melihat bagaimana pamannya, dia di pangkuan Abraham. Ketika dia meninggalkan dunia ini, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Jadi itulah buktinya Yesus itu bukan perkara-perkara duniawi, tapi perkara-perkara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita dapati saat ini adalah perkataan duniawi. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu perkataan-perkataan dunia. Itulah memacu kita sering sehingga pemikiran kita ini tidak fokus pada keselamatan, tapi kita fokus pada berkat-berkat perkara-perkara duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak salah. Tidak salah itu, tapi utama adalah perkara-perkara rohani. Karena Tuhan mengatakan, siapa yang memperdulikan keluarganya, bapak ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Itu kata Tuhan Yesus di Matius. Siapa lebih sayang kepada anak perempuan laki-laki daripada aku, dia tidak layak pada aku. Bahkan dia katakan, jika matamu yang kanan berbuat dosa, lebih baik engkau cungkil, buanglah itu. Lebih baik engkau tidak punya mata dua lengkap daripada dua-duanya masuk campakkan ke dalam api neraka. Jika tanganmu yang kanan berbuat dosa, potonglah. Lebih baik engkau tidak punya tangan masuk ke dalam surga daripada dua-duanya tanganmu dibakar di api neraka. Jadi sangatlah sulit Bapak Saudaraku, sangat sulit untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidaklah sama seperti apa kata manusia, surga itu murahan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya kita harus kembali kepada firman kebenaran. Ayat 21 mengatakan kepada kita, ayat terakhir, yang lain berkata itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Jadi orang ada juga yang pihak Tuhan Yesus. Jadi sini tadi kita melihat bangsa yang Yahudi tadi, kita melihat ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, ada mengatakan dia itu gila, dia itu kerasukan setan. Mengapa engkau ikutkan dia? Jadi memang Bapak Saudaraku, jika kita tidak gila kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Harus kita gila. Karena apa? Karena kita nomor satu. Seperti Bapak Abraham, dia begitu lama mendapatkan anak
satu-satunya anak tunggal. Bahkan Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu si Ishak itu menjadi korban sembelihan, korban bakaran. Betapa itu ngerinya. Jadi jika tidak nekat, tidak taat dan setia, tentu Bapak Abraham tidak bersahabat dengan Tuhan. Jadi itulah ngerinya jika kita berpikir secara daging. Memang kita harus tanggalkan kedagingan kita. Harus kita lepaskan itu semuanya. Harus kita pasrah kepada Tuhan. Taat dan setia melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Mampu atau tidak mampu, kita harus melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu pilihan bagi kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan ini taat dan setia, apakah hanya sekadar saja. Itu Tuhan tidak paksa. Kalau dunia mengatakan cukup kamu percaya saja, itu juga Tuhan tidak paksakan. Dunia mengatakan kamu cukup ke gereja saja, itu juga Tuhan tak paksa kita. Dunia mengatakan juga cukup kamu beriman saja, itu pun Tuhan tidak paksa kita. Tapi jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, jika kita taat dan setia, kita akan dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Barulah kita akan dibukakan bagaimana kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindak lanjuti. Jika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita pasti suam-suam kuku. Pasti kita hanya ikut-ikutan saja. Tentu kita hanya ikutan aturan-aturan manusia saja. Kenapa? Karena kita tidak akan berani bertindak. Karena apa? Karena jika kita bertindak, bisa kita dikeluarkan dari organisasi, bisa kita keluarkan dari ikatan, bisa kita keluarkan dari kesatuan. Jadi ini harus kita tahu. Makanya banyak saat ini tidak mau bertindak karena takut akan manusia, tapi bukan takut kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita takut kepada manusia, kemanakah kita akhirnya? Jika kita takut pada manusia, sedangkan manusia tidak mampu untuk membinasakan nyawa kita. Hanya manusia mampu untuk membinasakan daging kita, tapi yang membinasakan nyawa kita nggak ada yang sanggup. Jadi mati hidup adalah untuk Tuhan. Mati keuntungan bagi kita. Hidup untuk mengerjakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika